Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, perkenalkan nama saya Ainur Hikmah Arianti, biasa dipanggil Ara. Nah, kali ini kita kedatangan dokter cantik nih dari Puskesmas Kedupa. Siapakah dia? Jeng jeng jeng. Selamat datang dokter. Iya, hai Ara. Halo. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenalan dulu dong. Ya. Oke. Mulai dari nama saya Dr. Kinanti Paramita Pambayun. Jadi saya saat ini bekerja di Puskesmas Kedopo, Kota Probolinggo. Yang kebetulan juga lokasinya berdekatan ya dengan SMKN 1 Kota Probolinggo ya. Terus usia sekarang ya menginjak barusan ulang tahun jadi 30 tahun pas ya di tahun 2022 ini. Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Kenalnya gitu. Kalau boleh tahu, udah berapa lama di Puskesmas Kedupa? Kalau di Puskesmas Kedopo itu saya masuk 2021, masih baru. Terhitung masih baru. Saya baru 1 tahun lebih di Kedopo. Gitu. Masih baru. Ya, oke. Jadi kali ini kita akan membahas, saya sama dokter bakalan membahas tentang seputar remaja. Ya, yang berjudul KRR, yaitu kesehatan reproduksi remaja. Nah, dokter, di sini katanya Puskesmas Kedupa itu baru launching inovasi podcast kelor ya? Ya, betul sekali. Jadi Itu podcast kelor itu apa sih? podcast Kelor ini adalah salah satu inovasi kita yang kita aktifkan di tahun 2022 ini. Jadi podcast Kelor itu kayak konsultasi online remaja. Jadi semua kasus remaja yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan atau yang dipikirkan sama remaja-remaja saat ini itu kita bahas di podcast ini. Jadi kayak gini ngobrol gini, kayak ada pertanyaan tentang untuk saat ini kan kesehatan reproduksi remaja. Untuk yang selanjutnya bisa yang lainnya mungkin ada pemikiran yang lain tentang stunting terus atau mental health yang lagi sekarang hits ya. Mental health anak-anak ini terus mungkin karena di podcast Kelor ini juga kita galakkan untuk 2 bulan sekali mungkin ya dirutinkan di SMKN 1 ini. Jadi kalau misal ada pertanyaan atau ada yang dibingungkan ingin diskusi bisa lewat podcast Kelor ini. Nah, di podcast Kelor ini nggak cuma di podcast aja sih, kita juga ada pelayanan konsultasi remaja apapun itu maupun mau berkelompok maupun pribadi juga bisa di podcast di Puskesmas Kedopo. Itu juga buka ada konsultasi remaja di Puskesmas Kedopo selama jam kerja gitu ya. Jadi kalau misal malu nih pertanyaannya di podcastin, jadi mending prefer sendiri aja nih di Puskesmas boleh nggak ya gitu. Boleh kita janjian dulu pakai nomor call center, kita janjian dulu kapan, nanti ketemu dengan siapa, pengennya dokter ini, kan di Puskesmas itu juga banyak dokternya ya, atau bidan ini gitu khusus, monggo boleh, atau dengan saya langsung juga bisa. Nanti kita janjian nih kapan nih mau konsultasi gitu. Di situ juga selain dokter ada bidan sebagai konselornya gitu. Jadi itu nanti kayak apa namanya, konsultasi lah ya, seperti itu ya. Konsultasi biasa. Iya, kayak tentang seputar misalkan bagaimana sih kalau misalkan ini gitu. Ya nanti bisa juga di podcastin. Bisa di podcastin biar semua pada tahu. Misal sama nih pertanyaannya satu kelompok nih mau di show upkan ke podcast ya, nggak apa-apa. Itu lebih baik. Jadi sama-sama tahu, sama-sama sharing kayak gitu. Jadi itu nanti dibikinin grup atau bagaimana kalau mengajukan pertanyaannya itu? Nah, bisa ada grupnya. Jadi kita kan ada di podcast Kelor itu juga ada kadernya dari pihak SMKN 1. Nanti di situ kita kalau ada pertanyaan bisa dikumpulkan di sana, nanti kita bahas di 2 bulan kemudian. Nanti kita ketemu lagi di sini, nanti kita bahas bareng-bareng gitu. Di sini. Oke. Jadi balik ke topik awal ya, dokter. KRR, kesehatan reproduksi remaja. Nah, memang kan pada zaman sekarang itu penting sekali ya, dokter ya. Menurut dokter sendiri bagaimana sih kesehatan reproduksi remaja itu?
jadi kesehatan reproduksi remaja dari kesehatan reproduksi itu ada dua kan, untuk manusia itu ada laki-laki dan perempuan. Jadi untuk kebersihannya, kesehatannya itu mulai dari kebersihannya, gizinya itu juga harus dijaga, dari perilaku, kehidupan sehari-hari dan lingkungannya juga mempengaruhi. Seperti itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi dari kesehatan reproduksi remaja ini. Terutama pada zaman sekarang kan teknologi udah maju banget nih ya. Jadi kayak ilmu itu juga sebenarnya banyak sebenarnya di medsos. Nah, kita sebagai fasilitator atau konselor itu mengarahkan anak-anak ini loh yang wajib kita tahu, ini loh yang kita hindari, ini loh yang harus kita lakukan setiap hari, ini loh yang jangan diikutin gitu loh. Lebih ke arah situ untuk kesehatan reproduksi remaja itu. Tapi kan banyak sekali remaja saat ini kan kayak menyalahgunakan media sosial gitu dokter. Jadi kayak pengennya tuh nyoba-nyoba gitu. Ya wajar ya. Iya wajar. Jadi itu tuh kayak misalkan kita tuh ngingetin kepada sama temen gitu. Kadang nggak dihirauin, kayak nggak ditanggepin gitu. Itu saya juga bingung gimana sih caranya gitu agar supaya kayak masuk gitu nasihat kita ke teman kita. Nah, yaitu salah satunya dari podcast ini kita mengangkat topik itu, misal temannya membahas tentang keputihan nih atau membahas tentang yang lagi sekarang itu kan dari kayak hubungan seks bebas kayak gitu. Itu kita angkat di podcast gitu, seperti itu. Jadi dibahas bareng-bareng kalau memang berdasarkan jurnal, berdasarkan yang ilmiah itu, supaya pada tahu oh iya sih yang benar ini, jadi yang diikuti yang ini, jadi biar tahu mana yang salah mana yang benar gitu. Jadi makanya tujuan podcastnya salah satunya seperti itu, untuk bisa menyebarkan informasi yang benar, meluruskan ya. Iya. Nah dokter, di sini kita ngobrolnya santai-santai aja ya. Iya, santai-santai aja. Iya, enggak usah serius. Ya, jadi kan kita penting banget menjaga kesehatan reproduksi remaja. Nantinya itu dampaknya sendiri bagaimana? Nah, dampaknya sendiri itu karena terutama kepada perempuan, beratnya kan di titik perempuan ya, karena perempuan itu akan hamil. Nah, hamil itu nantinya dia akan memberikan keturunan. Nah, kualitas dari keturunan itu berdasarkan dari ibunya. Jadi ibu yang sehat akan melahirkan anak yang sehat, anak yang berkualitas. Apabila ibunya sudah sakit sejak awal, misal kekurangan darah, itu akan menyebabkan bayi-bayi itu akan lahir secara prematur. Bayi-bayi itu akan lahir dengan kecacatan kayak seperti itu. Jadi efeknya panjang. Kalau misalkan masih remaja gitu, kayak kan sering banyak gangguan di kesehatan reproduksinya, kayak misalkan gatal-gatal gitu. Nah, itu tuh penyebabnya apa sih dok? Nah, kalau gatal-gatal biasanya gatal aja itu banyak faktor. Biasanya gatal itu biasanya disertai sama keputihan ya. Iya. Nah, kalau keputihan itu biasanya memang momok banget buat para anak-anak remaja, apalagi sudah balik ya. Itu memang karena satu, keputihan yang normal itu dia itu nggak berbau. Terus memang terkadang tidak terlalu lengket, kadang cair, kadang lengket, tergantung dari siklus menstruasinya, menstrual head-nya itu. Jadi nanti itu harus menjaga kebersihan, untuk mencegah itu, jaga bersihan, terus makan makanan yang bergizi. Terus misal pada saat menstruasi itu harus ganti padnya itu memang 3-4 jam. Nah, itu kenapa kayak gitu? Karena kalau kita lama tidak menggantinya, otomatis kan kondisi di dalam kemaluan itu lembab ya. Iya. Kalau lembab itu maka timbul jamur. Nah, jamur itu akhirnya menimbulkan yang namanya keputihan. Nah, keputihan itu banyak penyebabnya, mulai dari jamur, mulai dari infeksi bakteri, virus juga banyak. Nah, tapi yang paling sering pada wanita itu memang dari jamur ya. Kalau jamur itu karena lembabnya. Jadi kalau sebaiknya habis 3-4 jam itu memang harus ganti. Kalau memang di sekolah itu bawa ganti aja, nanti ganti di sekolah. Terus habis itu cara cucinya juga yang paling penting untuk wanita, khusus wanita itu cara cucinya itu harus dari depan ke belakang. Iya. Kenapa? Kalau misal bakteri yang ada di anus itu
Kalau kita tarik ke depan jadinya menginfeksi dari kemaluan. Kemaluan, Nah, iya. makanya dari depan Ke belakang, Nah, itu iya. yang penting. Terus selanjutnya kalau habis kencing atau habis kamar mandi apabila basah dikeringkan pakai handuk atau pakai tisu gitu ya. Jadi biar nggak lembab, karena ketika lembab pH dari vagina itu akan berubah. pH dari vagina itu kalau nggak salah 3,8 sampai 4,5. Jadi ketika pH-nya itu berubah jadi basah, maka akan terjadi namanya pertumbuhan dari jamur seperti itu. Tapi kalau misalkan di sekolah ya, apalagi kita pulangnya itu sore ya dokter, jam 4 gitu. Kadang kan kebanyakan dari siswa itu malas gitu dokter, ganti. Males Jadi ganti kayak ya. terus kalau di sekolah juga nggak nyaman kan, mau buang pembaliknya juga nggak nyaman gitu. Itu saya juga kadang Kadang seperti itu juga iya, ya. dipakainya sampai sore, nanti baru ganti di rumah gitu. Itu nanti efeknya gimana dokter? Nah, kalau efeknya itu ya itu. Jadi kalau efeknya akan dirutinkan terus-terusan bertahun-tahun atau berbulan-bulan, itu maka akan terjadi perubahan pH-nya. Nah, perubahan pH itu akan memancing yang namanya jamur untuk berkembang biak. Jadi jamur itu ibarat, wah ini tempatku nih, jadi berkembang biak, jadi banyak di situ. Akhirnya muncullah keputihan yang terus-menerus. Jadi putihannya kalau dari jamur itu biasanya bau ya, berubah warnanya juga nggak putih bening lagi, jadinya warnanya kadang putih seperti susu atau menjadi agak lebih kekuningan atau keabu-abuan seperti itu. Jadi itu malah memicu keputihannya makin jadi. Nah, itu Bener. gitu seperti itu. Jadi lebih baik dicegahnya repot aja, Iya. ganti aja daripada harus diobati yang lebih intensif lagi karena kan akibat jamur ya. Iya. Gitu. Jadi makanya saya juga kayak mesti kalau misalkan keputihan itu kan habis setelah haid ya, setelah haid itu pasti banyak sekali keputihan. Jadi kadang keputihannya itu sampai seminggu gitu. Itu efek dari tadi. Kalau seperti itu sebenarnya kalau menstruasi itu ada beberapa tahap. Nah, beberapa tahap itu jadi ada beberapa fase dari menstruasi. Itu ada fase menstruasinya, pra-ovulasinya, fase ovulasi dan fase pasca ovulasi. Nah, fase pra-ovulasi setelah menstruasi itu memang akan tubuh itu akan dengan sendirinya akan muncul cairan. Nah, cairan itu karena hormon kita, hormon wanita itu mempersiapkan masa suburnya, memang akan basah. Nah, basahnya itu dibedakan dengan keputihan yang karena kelainan itu. Kalau keputihan kelainan itu lebih berwarna dan berbau, baunya lebih bau strong gitu, lebih kuat ya, menyengat kuat, ya. iya. Tapi kalau normal itu baunya bau khas pasti semua wanita hampir sama karena pH-nya sama. Nah, itu tujuannya kenapa? Karena dia mempersiapkan agar menetralisir dari tempat rahim itu untuk sperma agar hidup di situ. Gitu. Jadi memang wajar ada lendir memang yang bersifatnya bening, kadang agak nggak sampai putih, cuma agak bening, agak putih kayak dikitnya, putih tulang gitu, putih ya. gitu. Itu wajar. Kadang cair, kadang agak lengket. Nah, itu tergantung dari fase ovulasinya itu. Jadi praovulasi namanya. Jadi praovulasi sampai ovulasi itu akan banyak cairan memang karena mempersiapkan yang namanya sperma untuk bertemu dengan si ovum. Jadi itu wajar. Cuma kenapa yang tidak wajar ya satu mungkin akan muncul gatal-gatal. Pasti. Nah, gatal banget, putih kental, warna keabu-abuan, atau kekuningan bahkan kehijauan. Nah, itu. Terus habis itu karena mungkin agak panas, terasa agak panas gitu, nggak nyaman. Itu patut diperiksakan aja sih, karena itu mungkin karena ada jamurnya, kayak gitu. Penyebabnya banyak sih, cuma dari kalau anak-anak remaja usia sekarang itu mungkin karena jamurnya, karena aktivitas banyak, berkeringat di dalam, lembab, nggak ganti secara rutin gitu. Sebenarnya gitu sih. Jadi kan memang kalau misalkan keputihan juga sama dengan haid, kayak harus ganti pakaian dalam setiap saat. Iya, kalau keputihan itu nggak nyaman ya. Iya, nggak nyaman. Ya, jadi
Kali ini saya tuh kemarin kan share ke grup WhatsApp. Nah, jadi teman-teman dari PIKR sama PMR itu banyak yang mau ditanyain sama dokter. Boleh ini? Boleh. Ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman seputar kesehatan reproduksi remaja. Nah, katanya tuh gini. Kadang merasa gatal di area kemaluan. Terus kan kalau misalkan membasuh area kemaluan itu nggak boleh pakai sabun katanya dokter, karena takut bakteri yang positifnya itu hilang. Nah, karena takut juga jadi kuman gitu. Nah, berbahaya yang masuk dah. Pertanyaannya tuh bagaimana cara mencegah agar area kemaluan itu tidak gatal atau infeksi? Nah, kalau gatal itu kan banyak sebabnya seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi untuk mencegah hal-hal tersebut yaitu menjaga kebersihan dari kemaluan itu sendiri. Jadi untuk sabun nih, sabun untuk khusus vagina itu sebenarnya tidak ada. Di dalam penelitian itu kenapa seperti tidak ada, dikarenakan dalam penelitian itu akan merubah pH. pH dari vagina itu tidak boleh berubah. Ketika pH itu akan berubah, itu akan memancing yang namanya jamur, memancing yang namanya bakteri yang ada di sekitar tubuh kita. Dari luar itu banyak bakteri baik maupun jahat, itu udah banyak. Jadi kalau itu dipancing perubahan dari pH-nya akan memancing kalau itu masuk, jadinya akhirnya jadi penyakit gitu. Jadi jangan dirubah pH-nya. Kalaupun ada yang menyarankan kalau pengen pakai sabun itu bisa pakai hipoalergik yang benar-benar pH-nya stabil di angka sama dengan vagina gitu. Yang katanya pakai itu dok, yang pakai kayak cairan pembersih kemaluan itu. Nah itu tidak disarankan sih karena evidence base-nya kurang kuat. Ya, lebih disarankan dengan pH yang sama. pH yang sama yaitu di antara 3,8 sampai 4,5 dari pH vagina itu sendiri. Iya. Gitu. Lebih baik seperti itu kalau memang pakai sabun seperti itu. Jadi biar tidak mengurangi Iya. pH-nya. Oke. Nah, ini lanjut lagi. Nah, bolehkah jika kita memakai obat untuk kewanitaan? Obat kewanitaan ini apa ya? Seperti mungkin yang dimaksud teman-teman itu obat kewanitaan itu kayak tablet tambah darah itu loh dokter. Oh, tablet FE ya? Iya. Tablet tambah darah TTD ya. Jadi kalau tablet tambah darah sendiri itu tujuannya memang untuk wanita khusus. Kenapa harus wanita sih? Kenapa? Karena wanita itu adalah seorang ibu. Nantinya dia akan mengandung seorang anak. Nah, untuk membuat istilahnya orang tua ini si ibunya itu sehat, makanya diberikan tablet FE sejak remaja. Kenapa? Karena FE itu jangka panjang, long term ya. Jadi diberikan saat sekarang rutin agar mempersiapkan ibarat rahimnya itu untuk tidak mencegah anemia, mencegah kematian dari ibunya, mencegah dari stunting anaknya ketika sudah lahir, mencegah bayi lahir prematur, juga mencegah bayi berat badan lahir rendah. Itu banyak. Jadi memang tujuan FE itu untuk mempersiapkan, ibarat mempersiapkan wadahnya agar si bayi yang nantinya dikandungnya itu akan jadi anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang berkualitas seperti itu. Jadi mencegah stunting gitu, lebih tepatnya. Gitu ya. Iya. Kalau laki-laki kan nggak melahirkan ya. Jadi tapi katanya banyak yang bilang, kenapa kok laki-laki juga nggak minum? Iya, itu karena salah satunya itu karena laki-laki tidak melahirkan. Gitu, lebih tepatnya ya. Yang kebanyakan juga perempuan menstruasi. Perempuan juga menstruasi, juga banyak mengeluarkan darah. Kalau laki-laki kan enggak ya. Iya. Ya, gitu. Nah, selanjutnya di sini ada yang tanya lagi. Ya tadi sih kalau lagi head itu harus mengganti selama 3 sampai 4 jam sekali. Itu harus ganti sih. Agar tidak itu agar tidak ada pertumbuhan dari jamur ataupun infeksi yang lainnya yang tidak diinginkan ya. Oke. Nah, balik lagi ke keputihan. Apakah itu normal? Ya normal. Normal. Dari keputihan itu ada yang normal, ada yang enggak. Jadi kalau keputihan normal itu yang seperti tadi saya jelaskan, kalau keputihan itu normal berarti dia tidak bau, terus
ya warnanya juga dilihat gitu ya. Jadi kalau tidak normal itu biasanya bau, terus habis itu warnanya sampai coklat, sampai hijau, sampai kuning gitu, terus abu-abuan, terus baunya menyengat, itu baru diperiksakan. Yang kadang ada itu kan sampai kayak yang sampai lengket-lengket kayak ingus. Nah, ya, lengket-lengket kayak ingus itu terkadang kalau memang dia lengket banget, terus habis itu warnanya berubah jadi warna hijau atau kuning, itu patut diperiksakan. Apabila cuma warnanya putih bening terus tapi lengket, tidak masalah, selama itu tidak bau menyengat ya, dan selama itu tidak bau menyengat dan warnanya itu nggak berubah, maksudnya nggak sampai hijau sampai kuning, nggak apa-apa ya dokter. Jadi wajar ya. Karena kan udah mulai balik, jadi proses menstruasinya juga mulai bekerja ya, jadi ada proses-proses di mana memang tubuh ini secara naluri akan keluar yang namanya keputihan normal gitu. Biasa itu menuju pendewasaan. Gitu. Oke, jadi pertanyaan terakhir nih. Ya, sudah. Apa saja yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi? Ya. Jadi untuk kesehatan reproduksi itu ada banyak faktor ya. Yang pertama dari diri sendiri, dari gizinya. Dari gizinya misalnya seperti perempuan itu mulai dari remaja memang harus minum FE ya, untuk mempersiapkan ke depannya jika dia melahirkan, hamil gitu ya. Karena anemia itu akan memberikan efek pada saat dia hamil dan melahirkan, bisa kematian, resiko kematian, bisa resiko bayi lahir rendah dan prematur dan sebagainya. Terus habis itu faktor dari kebersihan, jelas ya, kebersihan diri sendiri itu harus dijaga supaya tidak ada infeksi, supaya tidak ada namanya infeksi jamur maupun bakteri ataupun virus. Nah, selanjutnya edukasi. Nah, edukasi ini sangat-sangat penting banget. Jadi misal kita tuh merasa, wah saya ini seperti kebutuhan yang ini ya, keputihannya kayak jamur ya, atau keputihan kayak bakteri ya, konsultasi. Nah, atau tanya yuk di podcast. Nah, itu tujuannya edukasi untuk supaya diobati. Misal sakit nih, beneran sakit. Nah, diobati, akhirnya dia sembuh, akhirnya dia melakukan pencegahan yang disarankan, misal cuci kemaluan dari depan ke belakang seperti itu, akhirnya dianya jadi sehat kayak gitu ya. Terus habis itu dari pihak lingkungan keluarga untuk mendukung agar anaknya sesuai dengan tahap usianya. Jadi jangan melakukan pernikahan dini lah ya. Karena untuk pernikahan dini itu jadi memiliki resiko yang banyak. Jadi kenapa kok memiliki resiko banyak? Pertama emosinya. Yang kedua emosinya belum stabil, akhirnya dia ketika melahirkan dan ketika hamil itu kan ada proses hormonal yang naik turun. Ketika emosinya pada saat itu masih belum siap, masih dini, belum siap, akhirnya dia akan mengalami gangguan depresi. Yang terdampak siapa? Anaknya. Nah, kan kasihan ya. Terus habis itu dari emosinya, terus dari tubuhnya juga, karena anak-anak itu masih di bawah usia 19 tahun, itu masih belum siap raganya. Kenapa? Karena dari rahimnya itu masih belum siap untuk menerima yang namanya perlekatan dari embrionya itu kan butuh asupan nutrisi yang baik, butuh butuh tempat yang nyaman istilahnya di situ ya. Kalau seumpamanya dari remaja ini kan memang harusnya minum FE. Jadi ibarat membuat sebuah lahan subur. Jadi agar tanaman yang di sana akan tumbuh subur dan baik. Kalau kering, otomatis yang ditanam juga ada bagus ya kan. Nah, seperti itu sih logikanya ya. Terus stunting juga. Stunting juga kayak gitu-gitu sih. Terus apa lagi ya? Mungkin cukup itu aja ya, menurut saya sih itu aja. Ya, jadi kesimpulannya tadi kesehatan reproduksi remaja ini wajib banget kita jaga ya dokter ya, agar nanti akan melahirkan generasi yang lebih baik gitu. Ya. Oke, terima kasih dokter sudah sama-sama berkenan untuk ngobrol-ngobrol sedikit. Kita kayaknya keasikan seperti udah durasinya berapa lama ini? Durasi. Oke. Terima kasih atas waktunya dokter, dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan nanti insya Allah
bakalan ada podcast lagi Ya, dari selanjutnya. kami. Betul. Ya, terima kasih. Ya, Kami makasih ya. pamit. Aduh.